Ada kaidah ilmunya, masuk dalam ilmu tafsir Al-Quran. Kalau cocok-cocokmologi itu nggak munasabah namanya. Begitu. Nah, kalau Anda ada pembanding, ada pembantah, silahkan tapi tunjukkan data. Tapi kalau membantah dari dengan ketidaktahuan itu yang kami nggak bisa terima. Kan begitu. Menolak ya silahkan, nggak masalah. Tapi kalau sudah dijelaskan jangan ditanyakan lagi. Nah, di ayat atasnya pun bahkan coba kamu baca itu di surah Al-Ankabut ayat ke-26. Maka Lut membenarkan kenabiannya. Lut di situ nabi. Dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Nah, jadi bukan berarti hanya yang disebutkan ini saja yang nabi. Di ayat lain disebutkan nabi-nabi lain. Nah, karena konteksnya ini berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian konteksnya berbicara, kebanyakan Al-Quran itu berbicara tentang kelakuan Bani Israel, maka tentu saja tidak masalah ketika Allah menceritakan bagaimana sebenarnya Bani Israel itu juga diberikan rahmat dengan banyaknya Nabi yang diutus dari kelompok mereka, dari keturunan mereka, gitu. Oke, Gitu. boleh ditanya balik ya Bang ya. Adakah Paulus yang kau rasulkan itu disebut di dalam Bibelmu atau Tuhan berfirman kepada Paulus? Adakah Bang? Jangan-jangan kau cuma tajam keluar. Di dalam keimananmu kau rapuh. Ada. Ada Paulus Ada disebut enggak? Tuhan berfirman kepada Paulus, coba. Kasih Bahkan satu Bang. oke, bahkan Yesus itu sendiri kan menampakkan diri kepada Rasul Saya Paulus. minta, Tuhan berfirman kepada si Paulus itu, yang kau rasulkan itu loh Bang. Ayo. Maju Tuhan bunda. Yesus itu kan Tuhan, Bunda. Dalil. Paulus. Tunjuk Bunda Rahma Kasih. tuh minta dalil kayak kami tunjukin data, kami sebutkan ayat. Coba kamu tunjukkan Yesus pernah bertemu Paulus, coba. Yang mana? Saya bantu buka nih. Saya buka data, kamu tunjukkan. Silakan. Saya pakai data. Apa? Ayatnya apa? Oke, Kisah Para Rasul bentar, pasal 22 atau Kisah Para Rasul pasal 9? Yang mana yang mau kau bawa? Atau dua-duanya? Mari kita uji. Oke, bentar, biar saya buka juga di sini karena saya juga menggunakan satu handphone juga saya. Oke, kita tunggu ya. Jadi kita sekarang mengkomparasi ya teman-teman. Ketika kita sudah menunjukkan ayat-ayat di Al-Quran bahwa Nabi Ismail itu adalah seorang nabi juga karena mendapatkan wahyu dari Allah, maka Bunda Rahma bentuk komparasinya bertanya, lalu ada tidak Yesus berjumpa dengan Paulus? Nah, jadi mudah-mudahan saudara kita ini menunjukkan dalil bahwa Yesus pernah berjumpa dengan Paulus gitu. Jadi teman-teman ya, kawan-kawan kita Kristen ini akan membawa nanti kisah para rasul pasal 22 dan pasal 9 teman-teman. Nah, itu yang ingin kita bahas di sini. Kalau Nabi Muhammad SAW, pembuktian bahwa beliau adalah nabi itu bisa dilihat dari kepribadiannya dan ajarannya dan kitab suci yang dibawa oleh beliau. Statementnya tidak bisa dibantah secara ilmiah. Maka mari kita uji bagaimana Paulus mengklaim dirinya berjumpa dengan Yesus, teman-teman ya. Kalau dilihat dari kisah para rasul pasal 22 dan kisah para rasul pasal 9, ada pertentangan di antara kesaksian Paulus. Di ayat 1 dikatakan, yang menyertai aku mendengar suaranya. Di ayat lain dikatakan yang menyerta aku melihat. Jadi ada ada kontradiksi di antara kedua ayat ini. Nah, dan lagi pula perlu kita tanyakan kepada teman-teman Kristiani, apa validasinya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus bukan hantu belau? Itu materi Bang Zuma tadi. Ya kenapa? Karena Yesus ketika hadir di dunia sebagai anak manusia, mati menurut mereka sebagai anak manusia, naik ke surga sebagai anak manusia, bahkan konon katanya turun lagi sebagai manusia. Tiba-tiba turun berbentuk roh dan tidak berwujud manusia. Dalam kitab mereka teman-teman, 2 Korintus pasal 11 nomor 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Maka bisakah kalian membuktikan, memvalidasi bahwa yang datang kepada Paulus bukanlah iblis melainkan Tuhan? Kenapa? Faktanya ketika Paulus mengangkat dirinya menjadi rasul, apa yang terjadi teman-teman? Apa yang dibuat oleh Paulus? Dia menghilangkan hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat. Apa nubuatan terkait
Pembinasa keji menurut kitab Daniel adalah orang yang menghilangkan kurban bakaran. Maka dari gelagat Paulus kita malah bisa membuktikan bahwa dia adalah sang penyesat, nabi palsu, dan juga pembinasa keji. Jadi teman-teman Kristen silakan buktikan kalau Paulus adalah betul-betul diutus oleh Yesus. Silakan. Oke, bisa tanggapi Bunda? Silakan. Oke. Dan juga tadi Bunda mengenai pertanyaan saya tadi kan. Oke, ini sebentar aja. Kan mengenai pertanyaan tadi kan secara eksplisit menyatakan bahwa dari keturunan Ismail itu Kan akan datang sudah seorang dijawab nabi. tadi. Itu kita udah jelasin. Bunda Rama udah Iya, bawa Tapi itu kan dalil. merujuk kepada Nabi Ismail Sekarang sendiri. kan minta kau kasih data juga. Ayo. Tuhan berfirman Oke, kasih Paulus. bisa. Kalau enggak aku yang ngasih data Bunda Rahma nih. Kalau kamu terlalu lama, aku bantuin Enggak, kamu ini nih. saya belum Besarkan dapat. Akang. Enggak, nah ini saya lagi pengen nyenengin Bunda Rahma. Bunda Rahma lagi minta data. Tolong Akang besarkan dulu, Kang. Saya lagi pengen nyenengin Bunda Rahma hari ini. Ya nanti kamu cari datamu dulu. Kamu dari tadi kita kasih waktu loh. Kelamaan kita nggak mau buang-buang waktu soalnya. Waktu adalah ilmu Ini dan saya uang udah bagi dapat kami data, umat Bunda. Islam. Ya ayat berapa? Ayat berapa? Oke, saya ambil dari Kisah Para Rasul 9. Oke. Nah, bener kan? Coba baca di situ Kisah Para Rasul pasal 9. Silakan dibacakan dulu sebelum saya kasih data mempesona ini. Silakan. Oke. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, dari ayat di sini dulu biar saya jelaskan sedikit Bunda. Ya, nggak usah. Di sini Saya kan- nggak butuh penjelasan. Saya mau tanya, dari mana kamu tahu kalau itu Yesus bukan setan? Itulah yang mau saya jelaskan Bunda. Ya, silakan. Saya tanya metode menganalisis dari mana kamu tahu, bukan penjelasan secara doktrin gerejamu ya. Kalau kita lebih paham itu. Saya mau tanya, apa metode atau cara bagi umat Kristen langsung percaya bahwa itu adalah Yesus, bukan iblis yang menyamar? Silakan. Oke, biar saya jelaskan. Bisa saya jelaskan Bunda? Silakan. Oke. Di sini kan tujuan tadi Paulus pergi ke Damsyik itu untuk memburu para pengikut Yesus. Seperti yang kita tahu bahwa ketika Paulus mendapatkan pengikut Yesus, dia itu pasti akan menyiksanya lah begitu. Kan tujuan Paulus itu mencari pengikut Yesus. Nah, di ayat 4 ini jelas mengatakan ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, siapa yang dianiaya Saulus? Yaitu Kapan murid-murid. Paulus pernah menganiaya Yesus? Kapan Itulah, Paulus biar- pernah menganiaya Yesus? Ini kebohongan publik yang diada-adakan oleh seorang yang bernama Paulus, mengatakan bahwa Yesus pernah dianiaya sama Saulus. Pernah ketemu dia? Ini yang Ya, saya mau mungkin bukakan. Bunda Saya ini, tanya, kalau ini, saya ditanya bagaimana cara Uni mengidentifikasi bahwa yang ditemui Paulus adalah iblis, saya akan tunjukkan bukti bahwa itu ada iblis. Ini, pertama saya buktikan kalau itu adalah dusta. Tapi kan kita gantian Enggak, saya bicara, dari tadi Bunda. tanya metode. Tadi Mohon maaf, Bunda kalau mau saya nggak kemana? butuh dengar suara gereja ya. Dengar caranya diskusi sama Oke, saya lanjut, itu lanjut. beda sama Bang Zuma. Bang Zuma sabar. Saya orang bukan yang bersabar seperti itu. Dengarkan Oke. baik-baik. Kalau saya ditanya, apa metode yang kau buat, Rifa, yang kau lakukan untuk membuktikan bahwa Paulus pendusta? Ini metodenya. Pertama, di Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 7, apa kata Paulus tentang teman-temannya? Di sini dikatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Ini kesaksian Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 7. Tapi kesaksian dia dalam Kisah Para Rasul pasal 22 nomor 9, apa katanya? Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya tapi tidak mendengar suara.
Kalau ada dua kesaksian, itu namanya ada tipuan. Ini cara saya mengidentifikasi bahwa Paulus pendusta. Karena mustahil dua kesaksian yang berbeda dikatakan benar dua-duanya. Di ayat 1 dikatakan, mereka yang teman-teman seperjalanannya mendengar suara, tak melihat seorang pun. Tapi di ayat lain dikatakan, dan yang mereka menyertai, entah siapa ini mereka ini. Kalian tidak pernah mendapatkan informasi orang-orang yang seperjalanan dengan Paulus untuk memvalidasi bahwa pertemuannya dengan makhluk itu betul-betul terjadi. Ya, ini cara mengidentifikasi. Yang saya tanya sama kamu bukan penjelasan doktrin gerejamu. Metodemu membuktikan bahwa yang berjumpa dengan Saulus itu adalah Tuhanmu, bukan iblis. Kenapa? Hal itu tidak usah mengherankan saudaraku, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi dari mana kau tahu bahwa makhluk yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Itu adalah Tuhan, bukan iblis. Dari mana kau tahu? Kalau kau jelaskan, dia kan mau menganiaya jemaat Yesus. Loh, bukankah Yesus sudah berkata bahwa yang namanya penyesat itu kriterianya adalah serigala berbulu domba? Kenapa begitu dikatakan serigala berbulu domba? Ngerti arti serigala berbulu domba? Serigala berbulu domba adalah orang yang pura-pura baik, pura-pura tobat, tapi sejatinya dia adalah penyesat yang nyata. Kalau dia mengklaim, saya tadinya mau menghabisi nyawa-nyawa murid Yesus loh, tapi di jalan saya bertobat. Itu klaim. Itu klaim. Pembuktiannya apa? Ini cara membuktikan kalau dia berasal dari iblis karena sifat-sifatnya menunjukkan sifat keiblisan. Ini buktinya dari saya. Saya kumpulkan beberapa ayat, silakan kau catat lalu kau cross check benar tidak. Lihat, setelah menjadi rasul dia merampok 2 Korintus pasal 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan. Ini orang butuh fulus. Paulus butuh fulus karena dia minta menerima tunjangan supaya aku dapat melayani kamu. Kayak pendeta minta persepuluhan supaya dapat melayani jemaat. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 12 nomor 11, sungguh aku telah menjadi stupid tetapi kamu memaksaku. Nyalah-nyalahin orang. Sebenarnya aku harus kamu puji. Minta dipuji. Minta dipuji. Ini bukti kalau ini bukan dari Tuhan. Dan dia bahkan membela dustanya dalam kitab Roma pasal 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Membela dusta, gak mau dihakimi. Dan kemudian meminta upah duniawi dalam 1 Korintus pasal 11 nomor 9, pasal 9 nomor 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Minta upah duniawi ini. Ngajarin orang untuk rohani-rohanian. Giliran dia butuh duniawi. Lalu mengajarkan menyamar menjadi serigala berbulu domba. 1 Korintus pasal 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Jadi kalau mengaku-ngaku saya ini pengikut Yesus, memang begitu kriteria penyesat. Ini ngaku-ngaku saya orang Yahudi loh. Nah, bisa tidak kalian buktikan kalau Paulus itu orang Yahudi dengan menyebutkan siapa nama bapaknya? Coba tunjukkan kepada kami. Apa bukti kalau dia orang Yahudi? Coba perhatikan. Mengajarkan ajaran kaum pagan dalam Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28 mengutip perkataan Epimenides. Mengajarkan yang menjadi ajaran Kristen. Mengatakan yang bukan firman Tuhan. 2 Korintus pasal 11, 17 sampai 18. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Ini, orang seperti ini mengaku rasul. Mengaku dipilih sejak dalam kandungan. Tapi tiba-tiba tidak pernah bertemu secara jasmani bersama Yesus. Tunjukkan kepada kami, wahai saudaraku Ramli.
Tunjukkan kepada kami metode apa yang kau gunakan untuk membuktikan yang datang kepada Saulus itu adalah Tuhan bukan iblis. Seperti yang saya lakukan, mengidentifikasi pakai data. Silakan dibuka kemu, tunjukkan datamu bahwa Paulus teridentifikasi betul-betul dijumpai Yesus. Silakan. Oke, bisa saya tanggapi, Bunda? Saya minta data, metode. Kalau saya kan metode analisisnya tadi kan mengkomparasi pernyataan dia. Dusta salah satu, nggak mungkin benar dua-duanya. Kedua, kelakuan dia setelah mengaku sebagai Rasul itu bejat. Nah, sekarang kamu apa? Cara kamu membuktikan kalau dia dari Tuhan? Silakan. Oke, ini Bunda. Di sini kan tadi di ayat 4. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di sini ada tertulis jelas bahwa Kapan Yesus dianiaya sama Paulus? Tunggulah, biar saya jelaskanlah dulu Bunda. Tadi kan Bunda ngomong, saya juga nggak motong kan? Iya, karena kamu menjelaskan doktrinmu. Yang saya minta metodemu. Kan kamu bilang nih, kamu bacakan perkataan Paulus. Saulus, Saulus, kata Paulus nih. Ini Paulus yang ngomong nih di surat itu. Ada yang berkata kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa kau aniaya? Pertanyaannya kapan? Saulus menganiaya Yesus. Saya jawab Bunda. Dengan Pakai kalau data. nanti kalau ada yang Bunda mau tanggapi lagi kan bisa. Ya, saya langsung to the point aja ya, brother. Hmm. Udah. Di Silakan. sini Yesus itu bentar. Udah hilang lagi datanya kan, bentar. Oke, ini. Data apa Yesus dek yang itu kamu pernah- bawa? Ini. Ayat berapa? Yesus tunggu Tunggu dulu Bunda, janganlah dipotong-potong. Kan Bukan kita data, debat saya butuh santai data ini. dek. Kan saya sudah bilang Iya, tadi saya kalau bacakan doktrin gereja datanya. nggak usah, saya lebih paham. Gini, tadi kan saya bertanya bawa data sendiri. Dan kan ini pun saya bawa data sendirinya ini. Tenang aja. Bunda. Sebutkan datanya. Yesus pernah berkata, di sini saya ambil, bentar udah. Oke, bentar. Ini udah ada tadi kan, udah hilang lagi. Bentar. Oke, bentar. Oke, di sini. Kelamaan nih Di dek, sini- cepet dek. Iya Bunda. Di sini saya ambil dari Yesus itu pernah berkata bahwa apa yang kamu lakukan kepada orang lain di sini dipakai data di Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan kepada sesamaku itulah yang akan kamu lakukan kepadaku. Ketika kamu memberi minum seorang yang tidak mempunyai, kamu juga memberikannya kepadaku. Itu perkataan Yesus. Nah, sedangkan di ayat di kisah para rasul 9 tadi, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Seperti yang dijelaskan tadi kan, Paulus itu bertujuan untuk memburu para pengikut Yesus. Nah, ketika Paulus itu memburu para pengikut Yesus, otomatis seperti ayat yang sebelumnya saya bacakan, bahwa Saulus itu sudah menganiaya Yesus, walaupun bukan Yesus itu sendiri yang dia dianiaya. Oke, mantap. Tunggu dulu Bunda. Seperti saya inilah misalnya kan. Seperti ketika saya memberitakan Injil lah misalnya. Ketika saya dihina, otomatis. Ya saya paham Yesus juga saya paham akan itu. dihina. Ya saya Begitu, paham Bunda. itu, saya paham. Sekarang saya tanya, ketika Yesus berkata kepada muridnya, barang siapa yang menganiaya kamu itu sama menganiaya aku. Yesus berkata kepada siapa di situ? Yesus bertanya kepada orang yang bertanya di sana. Ya. Tetapi Ada nggak untuk Saulus di memperjelasnya, situ? harus Saya tanya, dibaca ada nggak juga. Saulus di situ? Sebentar. Ada tidak Saulus menjadi bagian dari orang-orang yang diajarkan oleh Yesus bahwa kalau menganiaya orang lain sama seperti menganiaya Yesus? Ada tidak Yesus pernah mengajari Saulus? Silakan. Ada di sini sepertinya pertanyaan Bunda itu kan tidak berkaitan dengan
yang Loh, kita bahas ini. begini, kenapa kamu bilang tidak berkaitan? Saya bertemu dengan Alfi, lalu saya ajarkan Alfi. Alfi, kalau kamu memukul anakmu sama dengan menyakiti Uni, ya, maka yang mengerti ajaran itu siapa? Alfi. Tiba-tiba ada orang entah berantah, entah siapa-siapa, langsung aja saya bilang, "Hoi Ramli, kau menganiaya aku." Lalu kau pikir langsung mengerti itu? Kau langsung mengerti? Oh iya ya, maksudnya kan aku menganiaya jemaatmu, berarti aku sama dengan menganiaya kamu. Padahal ini orang tidak pernah diajarkan bahwa menganiaya orang lain sama dengan menganiaya dia. Artinya inilah yang disebut dengan cocokmologi. Bagaimana mungkin Saulus langsung paham arti menganiaya murid Yesus, artinya menganiaya dia karena dialah yang menganiaya murid Yesus. Sementara pengajaran itu diajarkan kepada murid-murid Yesus, bukan kepada dia. Jangan dustai kami dengan cocokmologi itu, my brother. Contoh ini data jelas nih, membantah omonganmu itu. Bunda kurang memahami. Sebentar, Ada kok kurang ayat memahami. Paulus Ini saya mengatakan, gunakan metode. Saya bilang, lanjut. dengar. Kamu kan saya minta tunjukkan metode, kamu sudah tunjukkan metode. Itu cocokmologi nama metodenya. Bagaimana mungkin seorang Bunda, manusia yang tadi tidak kan pernah kalau belajar? saya bawa satu ayat ke Al-Quran, nggak boleh cocokmologi, harus diambil Loh, dari ayat yang Al-Quran lain. ada Ini kan munasabah. seimbang ini. Al-Quran Jadi ada kan munasabah, Bunda Kak. Dengar. menunjukkan. Ayat Oke, yang lanjut. diajarkan Yesus kepada muridnya itu ada tidak Paulus di situ? Kan saya tanya sama kamu tadi, ada tidak ketika Yesus mengajarkan barang siapa yang menganiaya mereka sama dengan menganiaya aku? Itu ngajarinnya ke siapa? Ke murid Yesus bukan? Adakah Saulus di situ pada waktu itu? Kenapa tiba-tiba Saulus mengklaim dia paham bahwa maksud menganiaya murid Yesus sama dengan menganiaya dia, sementara dia belum pernah diajarin begitu. Itu yang disebut dengan cocokmologi. Pakai akal. Kamu bandingkan dengan ayat Matius 7 yang adalah perkataan Yesus ini. Apa kata Yesus? Perhatikan konteks ayat ini. Ini tentang pengajaran sesat. Bayangkan metode yang saya gunakan ini menggunakan perkataan Yesus. Bayangkan metode yang saya gunakan membandingkan pernyataan Paulus. Kamu malah cocokmologi. Perhatikan. Apa kata Yesus? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini dia lagi ngajarin. Waktu ini si Saulus belum ngaku jadi rasul. Saulus belum nongol. Saulus belum ada. Bahkan Yesus tidak mengenal Saulus. Di sini Yesus berkata, waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Paham? Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Kamu tunjuk satu orang yang menjadi penyesat, yang membawa agama baru, yang dia datang ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi dia aslinya penjahat, kecuali Paulus, tunjuk. Nggak ada kecuali Paulus. Dengar, apa kata Yesus? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah, perhatikan, ini penegasannya ini ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ini kepastian dari Yesus nih, kata dia nih. Pokoknya kalau dia baik, pasti buahnya baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kok tiba-tiba ketika Yesus mengatakan tidak mungkin, dengar, kata Yesus sekali lagi, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Tiba-tiba kata Oten, Rasul kami adalah penjahat. Jadi ketika Yesus sudah katakan sebelum naik ke langit Uranos, sebelum dia pindah alam, dia sudah berkiti-kiti lebih dahulu. Kata dia, hati-hati kalian dengan penyesat. Penyesat itu serigala berbulu domba, mengaku pengikut Yesus, tapi mengajarkan apa-apa yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Di antaranya apa? Menghentikan korban bakaran. Karena yang menghentikan korban bakaran itu adalah pembinasa keji menurut nubuatan Nabi Daniel. Gini cara diskusi, dek. Jangan cocokmologi begitu sesuai konteks ayat. Nih, kemudian kamu lihat ini.
Jadi pembinasa keji. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, perhatikan di mana pembinasa keji berdiri. Di tempat kudus. Kalian berikan ruang dia di tempat yang dikuduskan untuk Tuhan. Kalian jadikan dia sebagai santo santa. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Apa kata Daniel? Pembinasa keji itu akan menghentikan korban bakaran. Pertanyaan saya, siapa yang membatalkan? Ya, Leoni di mute dulu ya. Perhatikan ini, Daniel 9 nomor 27. Di mute dulu, Sister Leoni. Perhatikan ini. Duh. Nah, perhatikan. Apa kata Daniel? Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Kitab Taurat bukan hanya dijadikan berat menurut Paulus, bahkan dikatakan kutukan. Ini kok udah kesana sini kita bahas ini. Ini saya nunjukin. Kamu nanti kayak saya ngajarin kamu cara diskusi yang baik. Tuh kayak gini, buka data, perlihatkan. Nggak pakai ayat cocokmologi. Selama satu kali 7 masa, pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan. Perhatikan pembinasa keji itu. Pembinasa keji itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Kenapa? Karena berubah menjadi korban Tuhan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Siapa pembinasa keji? Selain Paulus yang menghentikan korban bakaran, tunjuk kepada saya. Sementara Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Jadi kalau kamu mau mengatakan bahwa Saulus bertemu dengan Yesus, ya, saya bisa bantah. Saya tunjukkan metode menganalisis mana nabi palsu, mana yang bukan. Saya menggunakan perkataan Yesus. Bahkan dalam Matius 23 nomor 15 eksplisit sekali. Jelas terang sekali Yesus menjelaskan kepada muridnya. Jangan cocokmologi kawan, jangan ya. Cocokmologi itu nggak dipakai di sini. Pakai konteks ayat kalau perlu. Saya bawa konteks ayat tentang nabi palsu, pembinasa keji, ciri-cirinya merujuk pada Paulus. Saya membawa logika berpikir bagaimana mungkin Paulus bisa mengerti bahwa artinya menyesal murid Yesus sama dengan menyesal Yesus, sementara dia tidak pernah belajar apa-apa yang diajarkan Yesus. Itu dusta takia Korintus. Perhatikan ini. Ini Bunda. Kan? Perhatikan ini. Bunda tahu siapa penulis kitab Kisah Para Rasul itu? Kok Bunda mengatakan Paulus yang nggak ngerti? Ya udah, siapa penulis Kisah Para Rasul? Siapa? Bunda saya tanya. Tadi kan Bunda mengatakan Paulus itu. Iya, saya mana tanya sama kamu, pengertian siapa penulis Kisah Para Rasul? Siapa? Itu yang saya tanya ke Bunda. Apakah Bunda tahu siapa penulis Kamu kitab tahu Para tidak Rasul? di Kisah Para Rasul itu menceritakan tentang kesaksian Paulus? Ini kesaksian Paulus. Orang Kesaksian yang bisa Paulus, menceritakan, loh emang siapa yang melihat waktu Paulus Bunda, bertemu katanya gini. dengan Yesus? Apakah Yang saya Bunda tahu tanya, siapa penulis kitab Kisah Para Rasul siapa? itu? Memangnya kamu tahu siapa penulis kitab Matius, Tahu, Markus, Lukas, saya Yohanes? tahu. Siapa? Sekarang Bunda saya tanya dulu, apakah Bunda tahu siapa Tidak penulis ada kitab Para satupun Rasul orang itu? Kristen yang tahu siapa pasti penulis kitab-kitab kalian. Gak ada. Jangankan Kisah Para Rasul, Matius, Markus, Lukas pun orang Katolik nggak tahu. Nih data nih, kalau sama saya itu pakai data kalau bicara. Jangan pakai pakai data asumsi aja. liar. Nih pakai data nih. Jangankan Kisah Para Rasul loh. Kalian ini. Kalau diskusi sama Uni, Dek, pakai data, Dek. Kalau nggak punya data, Saya pikirnya. Dek, nggak usah Kisah Para Rasul. Kitabmu menurut Catholic Identity. Who wrote Catholic the Gospel Identity, and when? Duh, nih udah buka data deh. Saya mau tahu siapa penulis Kisah Para Rasul. Pakai data. Siapa? Kamu tahu nggak? Penulis kitabmu yang 4 aja, 4 gospel kanonik aja, Sekarang itu yang nggak saya jelas. tanya Kisah Para Rasul, Bunda janganlah mengalihkan ke sana. Ya makanya, sedangkan yang kanonik aja nggak tahu, terus kamu tahu Kisah Para Rasul siapa penulisnya? Siapa? Saya tahu, bisa saya tunjukkan data. Siapa? Ya udah tunjuk. Saya minta data. Oke, saya Jadi tunggu Bunda kamu nggak kasih tahu data siapa 2 menit. penulisnya? Saya diam. Loh, kok kamu tanya ke saya? Sedangkan saya bisa membuktikan bahwa penulis kitabmu yang kanonik saja, yang penting bagi imanmu saja, orang Kristen nggak tahu. Orang Kristen Tadi kan saja Bunda tidak. mengatakan bahwa Paulus itu tidak pernah diajarkan apa yang kamu perbuat. Berarti kan seolah-olah Bunda juga mengatakan ini kan
perjalanan Paulus, seolah-olah yang menulis kitab para rasul itu Paulus. Kamu nggak Padahal ngerti bukan. maksud saya. Sekarang Maksud makanya saya tanya, adalah, apakah Bunda diam, tahu bentar, siapa bentar, penulis kamu nggak kitab ngerti. para rasul? Dengar, maksud saya bukan itu. Dengarkan baik-baik. Tadi kamu Oke, lanjut. mengatakan bahwa cara menganalisa bahwa Paulus itu adalah orang yang betul. Kamu mengutip perkataan dia, pengakuan dia. Apa pengakuan dia? Ada sosok yang berjumpa dengan dia berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, harusnya sebagai orang yang tidak pernah mendapatkan pengajaran dari Yesus secara natural, harusnya dia tidak langsung mengerti. Harusnya dia bertanya, loh kapan gue nyiksa lu? Gue kan gak pernah nyiksa lu. Harusnya ada percakapan di situ. Paulus Tapi itu, dusta Paulus terbukti karena di situ dia seolah-olah paham, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Oke Aku lah, yang Bunda, kau kalau aniaya. memang saya juga Tiba-tiba nggak dia nggak dikasih kaget. berbicara kan, buang-buang waktu juga saya sih. Kalau kan. kamu berbicara sama saya pakai data. Kalau nggak ngapain saya dengarkan doktrin gereja? Saya dari tadi mulai saya pertama masuk, ketika saya Saya bertanya, besarkan saya kamu, selalu buka menampilkan data, saya data. tunggu. Silakan. Sama saya Apanya nggak usah itu? banyak. Tunjuk data, buka data, tunjukkan. Data apa ini? Siapa Untuk penulis kisah para rasul? itu yang saya tanyakan kepada Bunda tadi. Kok Bunda seolah-olah tahu bahwa yang menulis kisah para rasul itu adalah Rasul Paulus? Kan Bunda tadi mengatakan, Aduh, loh, ini kok kan begini ini, sih ini kan kualitasnya. ini. Dengar-dengar. Saya nggak bilang kisah para rasul itu ditulis sama Paulus, makanya Oke lah, dengerin. Bunda. Di sini kamu buka Sampai ini jumpa. makanya. Selamat malam lah kalau Jangan begitu ya. sampai jumpa dulu, bentar ini, bentar dulu. Jangan Oke. terguncang dulu. Nih, dengar Oke. dekku. Ramli, dengar. Dek, kok turun dekku? Ini lembut-lembut, ini lemah lembut, orangnya baik hati, tidak sombong, rajin nabung, rajin sholat. Nih, ini memang nggak tahu siapa penulisnya, tapi ini kesaksian Paulus, bukan kesaksian si Lukas, bukan kesaksian Matius. Tuh, kalau sama kita umat Islam tuh pakai data, jangan cocokmologi. Silakan, Akang, lanjut. Piramli turun terguncang. Leoni, halo Leoni. Halo Leoni. Leoni. Sister. Sister Leoni. Leoni. Makanya Ramli kalau naik ke sini belajar dulu sama Mikana, kalau nggak sama Bom Bom. Setidaknya tahu bagaimana cara menjawab mutar-mutar ala Bom Bom. Baru kita bisa lama ngobrolnya. Atau kayak si Amadius tuh. Katanya nggak berhenti-berhenti dia ngomong. Halo Pak Yadi. Halo Pak Yadi. Kalioni. Halo Kalioni. Nggak ada Kang, pada tidur. Netizen yuk ngobrol netizen. Netizen, aku mau tanya. Menurut netizen, kira-kira yang cocok sama Akang siapa? A. Bu Rasmi, B. Bu Darni. Silakan jawab. Halo Pak Zain. Terima kasih jawabannya ya. Yang mengaku Bu Darni itu mantap. Halo Pak Zain. Netizen gokil loh, jam segini masih nemenin Komal ini loh, Masya Allah. Bang Zuma malah turun. Nggak aci Bang Zuma mah, katanya mau naik lagi. Akang ngobrol lah tuh Kang. Kago aku Kang sendiri ngomong. Bunda Rama ngobrol lah. Alfi ngobrol yuk. Bunda Mila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alfi. Gimana kabar Alfiu nih? Sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Ini Leoni siapa dulu Alfi? Kasihan loh dari tadi. Udah tidur kayaknya itu. Akang dong siapa? Kalian Akang nih. kayak gitu ih. Kalau udah tidur itu jangan request naik. Tidur mah tidur aja. Kalau di antara 2.800 di bawah ini masih ada Kristen, gini aja kawan-kawan, kalian naik, saya kontrak teman-teman bertanya 4 pertanyaan kepada Uni, gimana? Lumayan loh.
Iya, Wah, udah turun satu-satu. teman Kristen kalau Semua. naik, ku kontrak kalian 4 pertanyaan kepada Uni gitu. Jadi Yang musim deh yang nanya gini di Uni, bawah. Hmm. biar teman-teman Kristen ini belajar dulu cara bertanya yang baik dan benar gitu. Karena ini ya, coba Uni, lucu nggak kira-kira mendengar pertanyaan siapa nama Allahmu? Uni tadi tidur Coba. kan. Makanya Uni nggak bisa tidur lagi nih. Makanya Uni mau lihat komal-komal kosong lah, nanti ada OT-nya Uni. Ini Akang nih, Kang. Udah jam 3 lewat 10 sana ya? Udah jam 3 lewat 10 benar. Kok tahu Alfi? Tuh, tahu dong. Ini coba gimana cara Uni menjawab tuh kalau ditanya siapa nama Allahmu? Itulah kadang-kadang. Siapa nama si Rifa gitu. Jadi nggak ada siapa nama Rifamu, siapa nama Alfimu. Teman-teman, ini dong naik aja, Pi, naikin aja, Pi. Depan, nah kalau nggak Alfi nggak Akang, moderator. Akang mana? Tidur kayaknya. Alfi nggak moderator. Oh, udah pada tidur. Yaudahlah kita Ya. ini aja yuk. Kita ini aja ya. Kita promosikan teman-teman yang mau follow akun Bunda Mila, silakan di follow akun Bunda Mila, follow akun Bunda Rahma, teman-teman follow akun aku, follow akun Alfi. Teman-teman yang sahur silakan sahur, yang berbuka silakan berbuka. Teman-teman gini ya, netizen. Aku mau curhat Yang sama langsung netizen. lebaran. Boleh nggak aku curhat sama netizen? Netizen dengar ya. Netizen dengar baik-baik. Pertama Gak enak perasaanku netizen. nih. Nah, ini aku curhat sama netizen nih. Kalian jangan gitulah, jangan banding-bandingkan lah para apologet, nggak boleh loh kayak gitu. Kami tuh nggak bisa dibanding-bandingkan. Udah pasti kayak Bang Zuma itu guru kami, ya kan? Nggak baik loh kayak gitu ya. Karena apa? Contoh misalnya aku lagi ngomong Alfi diam, itu kan bagaimanapun juga kami ini seperguruan teman-teman. Ya, lagi pula kami nggak akan berani bicara kok di samping Bang Zuma kalau Bang Zuma nggak ngizinin. Itu udah kebiasaan kami dari dulu. Serius. Bunda Rahma tuh dari dulu tuh nggak pernah bersuara guys, nggak pernah bersuara kalau nggak diizinin. Nah itulah akhlak beliau. Dulu beliau itu waktu di Zoom, setiap hari beliau di Zoom itu tidak pernah berbicara kecuali diizinkan. Semua kami begitu. Betul. Nah, tapi ketika beliau sudah menyimak bertahun-tahun, ternyata beliau serap ilmu itu dan beliau ingat ayat-ayat itu semuanya, cara berpikirnya. Ya dengan cara beliau sebagai seorang ibu, saya sebagai seorang perempuan tentu berbeda dengan Bang Zuma yang penuh kesabaran. Gitu. Gak bagus kayak gitu, karena aku juga tersakiti kalau kalian ngomong gitu tentang Bang Zuma. Kami tuh wa ummatukum ummata wahid. Contoh, barang siapa yang menghina Kores, aku tersakiti. Menghina Kang Kian Santang nggak apa-apa. Menghina Alfi, aku sedih. Menghina Bunda Rahma, aku sedih. Gitu Kalau loh. kakak nggak apa-apa ya. Menghina Bang Zuma apalagi, kami ngamuk. Itu. Kalau aku ini udah berdamai dengan netizen, udah berdamai. Udah dah. Terserah, terserah mereka lah. Mm-mm. Kami tuh saling melengkapi Berdamai. teman-teman. Kami ini belajar. Saya dulu waktu mendengarkan Bang Zuma itu lama saya baru bisa bersuara itu, dan itu pun saya minta izin dulu. Izin boleh nggak masuk Bang? Silakan Dekku. Kalau nggak mana ada kami yang berani satupun. Bahkan Ustadz Wafi sendiri kalau sudah ngomong, kami pun kalau nggak, kecuali kami bercanda. Tapi kalau dalam kajian materi, kami punya adab. Itu sudah kami biasakan dari zaman Zoom dulu, guys. Itu teman-teman mungkin yang baru lihat di TikTok. Jangan begitu. Nggak baik Dan ini membandingkan yang juga, satu tuh. Oni, Bang Zuma itu kan manusia juga, ada capeknya kan? Ya tak Iya, kasihlah dia istirahat. Emang dia robot. Beliau itu capek juga ngomong. iya. Isi kesempatan Beliau juga istirahat beliau. betul Hanya betul. dia kadang diam itu istirahat dia, minum kayak pakai
Belum manusia ya loh, Iya. manusia biasa. Kecerdasannya aja memang hebat. Tapi beliau juga butuh istirahat ngomong. Kalian pikir Ya, dia robot mau ngomong terus dari awal live sampai selesai? Kalian ini tega, Betul. coba dulu heran teman-teman di aku. bawah bilang dulu love you Bunda Rahma, bilang. Love you Jangan Bunda kalian suruh Rahma. diam. Enggak lah, palsu, Love you Bunda palsu itu Rahma. palsu. Kalau aku ini Bunda, kalau aku emang ngajak mereka berantem. Pokoknya mereka yang mau berantem sama aku maju ke Komalaku nanti, aku ajakin satu-satu berantem. Aku suka, nggak apa-apa. Apa? Ayo lo, ayo lo. Aku lawan-lawanin mereka lo semuanya lo. Ada yang kemarin ku mute tuh. Siapa coba aku baca dulu ya yang jahat nih bentar. Tapi kadang ada ini Uni, ada Oten memang sengaja Ada Oten. Enggak lah, orang Islam nggak begitu kok. Orang Islam insya Allah mereka itu tidak mungkin mengadu domba antara kita. Justru mereka akan sedih kalau kita berpencar dan berpisah. Iya, yakin saya itu. Kecuali mereka bercanda bun, kan sudah dijadikan bahan candaan itu bunda. Bahkan saya kadang-kadang Uni Rifa diam. Kenapa saya tidak tersinggung karena itu candaan. Tapi yang saya tadi tangkap beberapa orang itu kayak gini tuh. Udah Bang Zuma aja yang Uni diam, Bunda Rama diam. Loh, kan Bang Zuma udah bilang tadi. Kita kan menggantikan beliau sebentar. Bukan berarti kami lancang kurang ajar mengambil apa namanya kesempatan untuk apa namanya ya menghentikan beliau berdakwah, tidak lah. Saya kalau di samping Bang Zuma tuh nggak berani loh bersuara. Kalian nggak tahu takut sekali saya sama Bang Zuma itu. Takut kena marah. Kalian nggak tahu kalau saya udah berapa kali kena marah tuh. Aku berapa kali kena marah dulu ya. Ingat aku dulu nggak sengaja kebuka mute kan. Marah. Tapi Bang Zuma bukan marahnya yang marah membabi buta, enggak. Tapi normal, itu wajar karena kita mengganggu jalannya diskusi. Itu nggak bagus. Saya sepakat dengan itu. Saya juga nggak suka ketika lagi diskusi ada yang ganggu. Silakan disapa dulu, Bunda Rahma. Siapa nih? Introvert. Oke, sebelum disapa tamu kita, sekali lagi saudaraku netizen yang baik hati dan ya baik Tidak hati lah. sombong. Nah, tolong di follow-follow Bunda Mila. Bunda Mila itu permintaannya cuma mau di follow. Ayo saudaraku yang 2000 sekian ini follow-follow lah. Ayo teman-teman saudaraku Dan ya. tolong doakan Bunda Rahma juga selalu sehat. Amin. Semoga di Amin ya bulan Allah. yang penuh keberkahan ini Allah melimpahkan rahmatnya kepada netizen semua yang Ya mau follow-follow. Allah. Makasih banyak. Ya, tolong di follow-follow. Minimal 1000 lah, saudaraku. Bunda Ya, Rifa ayo. juga tuh, mudah-mudahan skincare-nya laris, manis. Amin. Uni udah banyak followernya. Bunda Mila ini kan baru, tolong di follow-follow. Tapi Kalau mau promosi bisnisnya harus. Ayo Introvert. Iwan Villa, kita bagi-bagi rezeki nanti sebelum puasa habis ya. Boleh Bun. Iya. Kalau di Bahkan tempat nggak kami berlaku. ya, kami ini semuanya teman-teman netizen yang ada di TikTok ya, kami termasuk orang yang berhati-hati sekali loh. Maksud berhati-hati itu kalau ada guru-guru kami yang bersuara, nih contohnya, saya nggak berani ngomong kalau guru saya lagi hatuha. Itu saya nggak berani ngomong. Ya itu adab kami tuh dari zaman dahulu kala. Jadi jangan sangka kami ini adalah orang yang mohon maaf ya mau menghentikan guru-guru kami berdakwah yang memang teman-teman sukai. Bukan. Saya kadang-kadang mana saya kan nggak sering tuh berada di sisi Bang Zuma. Bang Zuma satu koma itu kan saya jarang masuk. Kenapa? Karena saya ingin menyebarkan metode yang mungkin hampir sama tapi ada perbedaan. Tapi kenapa saya kadang ada di tempat Bang Zuma? Karena saya gabut. Hari ini materinya itu aja, apa ya kira-kira materi baru. Karena biasanya kalau bukan Bang Zuma biasanya bawa materi-materi yang agak berbeda tuh. Contoh kayak ini saya catat nih, kan Bang Zuma ngomong tadi saya catat karena saya standby buku. Tuh, penting bagi saya kadang-kadang nyempil ketika Bang Zuma diskusi. Tapi ketika saya tadi lihat Alkatp udah terlalu cerewet banget dan nggak penting gitu ya, mohon maaf nih. Kita tahu siapa Alkatp kan? Makanya saya tadi agak keras begitu. Mohon maaf kalau teman-teman menganggap itu tidak bagus gitu. Kalau introvert silakan, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Uni mau bertanya, itu ngirim ke Jakarta bisa nggak ya?
Minyak. minyak kemirinya. Bisa, Bisa. bisa, insya Allah bisa. Ada versi apa aja? Aku cuma punya dua, yang murni tidak bakar, yang satu lagi yang bakar. Aku Oh, nggak oplos, makanya harganya agak cukup beda Minyak kemiri dengan buat apa gunanya? ini Kang, buat alis mata nih. Aku pakai minyak kemiri nih buat alis, tiap hari aku Oh, pakai kirain biar buat bulu tumbuh. ketek. Lanjut. Jadi mumpung ada yang nanya, aku ambil dulu ya, bentar ya, sebentar aku ambil dulu. iya Uni. Bagus Itu bagus dua-duanya buat teman-teman. rambut juga, tuh buat rambut. Ya, jadi kemarin aku lihat teman-teman ya, di FYP TikTok ternyata ada review pakai minyak kemiri bakar, kenapa kepala panas ya? Nih, nauzubillah min dzalik ya. Kenapa aku bikin sendiri teman-teman? Aku takut dioplos sama minyak minyak goreng. Serius. Karena apa? Karena jujur kalau mengekstrak minyak kemiri ini memang 1 kilo itu cuma dapat berapa? Bet- tapi yang aku lihat tuh, yang aku khawatirkan orang-orang membuat dia bakar minyak kemirinya. Aku yang takut aku itu ya. Lalu dicampur dengan minyak biasa, dan itu nauzubillah min dzalik, itu dosa besar loh. Nah, makanya minyak aku ini namanya minyak no oplos, karena aku nggak ngizinin dioplos dengan minyak apapun kecuali minyak kelapa. Kecuali VCO ya, virgin oil, coconut oil. Itu nggak apa-apa karena bagus. Nah, jadi harganya tuh memang kalau sekarang aku mau tes 100.000 sama ongkir. Kalau nanti nggak sanggup, nanti ya aku bilang sama netizen lah, ongkirnya ternyata mahal gitu. Nggak boleh dioplos, berdosa kita. Untuk apa itu? Kalau ini untuk rambut, ini aku lagi pakai nih. Ini aku lagi pakai nih. Ini aku pakai udah segini, aku pakai udah 3 hari aku pakai. Nah, alis ini aku pakai yang hitam nih, yang ini nih, yang minyak kemiri yang ini nih. Yang apa? Yang untuk alis. Biar lebih hitam itu gitunya. Biar tumbuh merangsang tumbuh gitu. Kayak modelan yang rontok kayak gitu juga bisa ya Umi ya. Saya nggak bisa menjanjikan ya Bang, karena gini, setiap manusia punya DNA yang berbeda ya. Kalau memang dari tubuhnya saja sudah bermasalah, walaupun dipakai untuk di luar itu tidak mensupport. Makanya saya selain pakai minyak kemiri juga saya support dari dalam, kayak saya minum jus seledri gitu biar rambut saya nggak rontok. Jadi saya tidak mau menjamin, tapi yang saya jamin ini asli. Yang saya jamin adalah ini minyak kemiri asli, bukan oplosan. Tapi saya tidak bisa menjamin bahwa minyak itu menumbuhkan rambut teman-teman, karena kita tidak tahu masalah teman-teman ada apa. Ada yang karena depresi, mungkin ada yang karena banyak pikiran, ada yang memang sistem imunnya tidak bagus nih. Cara belinya teman-teman di DM di akun Unirifa 16. DM Unirifa 16. Unirifa 16 dan Unirifa ini boleh juga nih, atau DM akun ini. DM akun TikTok ini. boleh, di TikTok Ini ya, sini boleh. ya ini boleh. Nanti saya kasih nomor handphone. Dua akun ya, Rifa MOW 17 dan 16. Unirifa 16, Rifa MOW 17 itu untuk khusus menjual minyak kemiri, teman-teman. Uni kalau minta nomor ke Bang Handi ada juga kan? Boleh ada. Oke, nanti saya minta aja ke Bang Handi. Uni, izin Uni. Takutnya kalau transaksi melalui DM, kan ini kan Uni kan publik nih, ribuan orang yang lihat. Nanti ada bisa nyamar-nyamar kayak akun Bang Zumadi, begituin. Akhirnya nanti nama Uni yang jelek. Sebaiknya kalau transaksi keuangan gitu, suruh ini pakai WA. Kasih Iya, di WA. jangan DM. Aku kan kasih, abis di DM kan di situ aku kasih WA. Nanti di WA baru. Ya. Untuk sementara aku nggak pakai Ya. admin. Aku masih handle sendiri. ya. Karena emang Ya, aku siap. mau ngerasain berbisnis dari awal itu nikmati proses itu, insya Allah ya akan membuat kita semakin bersemangat mengejar rezeki Enak, dari Allah. bisnis tuh enak, gitu. nggak ada yang ngebosi. Dan teman-teman, ini buat teman-teman netizen nih, insya Allah buat wanita-wanita yang mungkin sekarang sedang tidak bekerja, insya Allah aku ada ide bisnis nih. Ada salah satu produk SR namanya SR17 teman-teman, dia butuh reseller. Teman-teman yang ingin berjual maksudnya tanpa modal besar atau apa gitu, silahkan teman-teman nanti kontak aku juga boleh. Dan SR12 ini produk-produk ya kewanitaan dan kesehatan dan juga kecantikan yang herbal, dan itu bahkan dibuat oleh orang yang berkelas di bawah kader-kader Muhammadiyah teman-teman. Karena aku kan kuliah di Muhammadiyah nih. Alhamdulillah SR12 itu produk yang dibuat sama kader Muhammadiyah. Artinya memang
mereka adalah orang-orang yang secara ilmu mumpuni dari ilmu ininya dunianya, tapi juga ilmu agamanya juga bagus. Nah, itu produk SR12. Nah, insya Allah teman-teman bisa, yang perempuan ingin bekerja. Uni tidak berjerawat pakai apa Uni? Kalau untuk jerawat sendiri teman-teman, nanti aku spill ya. Kalau untuk wajah Akang maaf nggak bisa pakai apapun, nggak bisa. Ya serius, maaf. Emang kalau muka kayak Akang, jangankan dikikir aja, di operasi plastik tuh bisa kembali lagi ke asal. Karena emang udah akut susah untuk diperbaiki ya teman-teman. Ya, jadi nggak bisa. Nggak laku pakai minyak oplosan juga, Pertamina sama Pertalite juga nggak bisa. Jadi muka Akang itu sudah akut. Akang itu harus pakai gelang ungu ya. Mm-mm. Untuk istri boleh. Ini aku saran aku buat teman-teman semua nih, mohon maaf bukan menggurui ya, bukan menggurui. Wallah ini bukan menggurui, tapi ini berbagi. Ikhtiar itu kan hal yang diizinkan ya. Ikhtiar itu kan kita usaha. Jangan lupa ikhtiar sandarkan hasilnya sama Allah. Jangan pakai produk mehong tapi nggak pernah berdoa sama Allah supaya ini berhasil gitu loh. Bener nggak Kang? Kayak Akang berdoa terus sama Allah minta jodoh tapi nggak nyari-nyari, ya nggak dapet. Baru usaha tanpa berdoa itu sombong. Berdoa tanpa berusaha itu jahil kayak Akang tuh. Dia berdoa terus, ya Allah abdi teh sendirian nggak kuat, ya Allah kasih jodoh kasih, tapi nggak dicari-cari gitu. Uni, mohon Ya, maaf buat itu. teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ke atas ya, biar mak-mak kurang belanja ini tidak ngoceh sendiri ya, kasihan ya kalau dia udah ngoceh sendiri. Bang Stilo, ganti akunnya Bang Stilo ya. Silakan buat teman-teman Oten, teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan ya, biar mak-mak kurang belanja ini nggak nyerocos terus. By the way aku pakai sendiri loh produk aku ya, karena emang tadinya aku bikin sebenarnya buat aku sendiri. Sebenarnya tadi aku bikin buat aku sendiri, cuman aku pikir kenapa nggak dijual ya, kasihan netizen-netizen yang beli di luar sana. Kalau ternyata mereka dikhianati sama pedagang-pedagang jahat. Jadi aku bikin sendiri dan aku pakai setiap, ini udah 3 hari aku pakai. Insya Allah lah. Ya kalau yang penting ikhtiar guys. Kalau memang Allah nggak ngizinkan alin aku tumbuh ya, udah pengen lagi. Muka kayak gini mau dicantik-cantikin juga tetap. Iya, teh ayah naon natunya. Mana tahu ada nanti Sultan Arab Saudi yang tertarik. Ya Habibah katanya kan. Aku langsung bilang, ya Habibi. Ih, Kang, kita support wanita muslimah, laki-laki muslimah tuh berbisnis dan berdakwah sehingga umat Islam itu pinter dan kaya. Umat Islam harus kaya, Kang. Nggak boleh miskin. Umat Islam harus kaya, teman-teman. Kalau kita kaya, teman-teman, kita bisa berdakwah dengan duit kita sendiri. Kalau saya kaya, saya bisa pergi ke luar negeri untuk berdakwah kristologi. Nah, saya nggak kesulitan. Nah, jadi emang harus kaya. Kalau saya kaya, saya bisa beli pesawat buat Bang Zuma, Bang Akang Kian Santang. Nanti Akang mau kemana? Ke Mekah. Yaudah pakai pesawat aku aja, itu untuk para apologet. Si Luga versi Islam, teman-teman. Ini kan cita-cita. Nama pesawatnya nanti Apologet Airlines, Apologet Islam APII Airlines. Nah, itu. Yang mau jadi reseller boleh nanti di DM. Di DM ya, di DM ke sini atau di Unirifat 16. Ada 2 akun. Ada dari Apologet, ada website teman-teman, nih website ya. Nih Masya Allah yang nanya websitenya, sekalian aku bilang ya. Teman-teman, ini website ini aku dedikasikan untuk teman-teman Islam yang ingin belajar tentang materi kristologi. Masya Allah yang tertarik ya. Ini dia website mesia.org, yang nulisnya di situ adalah seorang wanita yang Masya Allah luar biasa ya, manis sekali dengan kacamata ini. Wanita ini namanya Unirifa ya. Nah, dialah yang menulis beberapa artikel yang ada di sini, dan laki-laki ini juga ikut menulis ya. Ini laki-laki ini adalah putra seseorang ya. Semoga Allah merahmati ayah dan ibunya beliau ini ya, karena berkontribusi buat peradaban. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih. Mbak naik ke Komalakang Mbak, biar mak-mak kurang belanja ini nggak ngoceh mulu, sakit telinga dari tadi ngoceh Siapa itu? terus. Siapa? Biasa mama kurang belanja, siapa lagi yang mukanya Kade naik sini. pas-pasan. Nih tengok nih, edukasi Alfi nih. Dia menjawab Al-Ahzab 56. Ya siap. Ajak Olan, Ya. ajak Olan. Salam. Ya, Siap. ya Pak Acoy. Boleh bertanya? Pak Acoy Islam atau non Islam? Kristen.
Oke, silakan Pak Acoy bertanya saja ya. Pak Acoy jangan jelasin agama Pak Acoy ya. Karena kita lagi kondusif nih Pak Acoy ya. Tanya aja, monggo. Menurut Al-Quran, kalau Isa itu kan manusia biasa yang sama seperti kita yang adalah ciptaan. Betul, perumpamaan penciptaan Nabi Isa Makanya, sama seperti Adam. makanya umat Islam itu mengatakan sering pada orang Kristen bahwa orang Kristen itu menyembah manusia, kan gitu. Bukan kami yang bilang, tapi kalian sendiri yang bilang. Karena Yesus sendiri mengaku anak manusia kurang lebih 81 kali dalam Biblos. Bang Yang Riko saya tuh mau tanya Isa, promosi Bu. itu. Oke, saya coba jelaskan Anda tanya. Anda kan bertanya, saya menjawab ya. Nah, Oke. pertama kalau Saya kita belum bicara, bertanya. Saya belum iya, saya bertanya. menjawab. Ya, saya menjawab ya. Saya belum bertanya, Bu. Ya udah, tanyalah. Nggak usah marah-marah lah, Bang. Ya udah, Coba. kita mau jawab. Coba, Acoy. coba Ibu buktikan kalau Isa itu adalah manusia biasa yang sama seperti kita yang adalah ciptaan. Silakan. Oke, saya Aku, buktikan dengan ya dalil. udah. Ya udah. Ya udah, Guldian deh, Guldian. Siapa yang bilang Nabi Isa manusia biasa? Dia nabi pilihan Allah. Tapi yang diciptakan dalam Al-Quran dijelaskan inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Bahwa sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah sama dengan penciptaan Nabi Adam. Ketika Allah berfirman, kun, jadi, maka jadilah. Kenapa di dalam surat An-Nisa, kalau nggak salah 157, Nabi Isa itu disebut sebagai kalimatuhu alqoha ila Maryam. Kalimat yang disampaikan kepada Maryam. Seperti apa? Yakni ketika Allah menciptakan Adam juga dengan kun, Allah pun juga bisa menciptakan Nabi Isa juga dengan kun. Jadi, maka jadilah. Jadi nggak ada kespesialan ketuhanannya di atribut Nabi Isa, kira-kira gitu. Oke, Ya. boleh saya jawab? Loh, Jawab, boleh? kita nggak nanya tuh. Oh iya, Ya. kita nggak nanya. Oke, Bentar, Oke. Acoy, tunggu. Acoy, Tadi kan- kamu kan saya sudah bilang dari tadi. Acoy, dengar dulu. Di sini saya sudah mengatakan berkali-kali kalian itu hanya bertanya. Kenapa? Karena room kami lagi kondusif. Nah, di sini hak kalian bertanya. Kalian tidak menjawab apapun karena Betul, kami betul, tidak betul bertanya nih. pada Tanya kalian. tentang Islam Ini saya sepuasnya, mau biar kami bertanya. jawab. Ini saya mau bertanya. Ya udah, bertanya lagi, silakan. Nah, karena tadi saya dengar bahwa penciptaan Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Di mana letak samanya? Sama Silakan, kata Guldian. Allah sama. Ya, sama saya yang jawab, saya yang jawab. Adam diciptakan dari tanah. Isa diciptakan dari apa? Isa juga dari tanah. Memangnya kamu pikir kalau mamanya nggak makan makanan dari tanah dia bisa hidup apa? Tubuh, Oh, berarti- jasad dan jiwanya itu berasal dari tanah. Maksudnya apa? Sejak kapan? Sejak kapan bayi dalam rahim manusia bisa hidup tanpa nutrisi dari tanah? Bu, Maka kalau kamu yang sebentar saya dulu. tanya, diciptakan dari tanah itu alasannya apa? Kok alasan? Bukan tumbuh kembang yang saya tanya bukan tumbuh kembangnya saya tanya dari saripati tanah. Karena bukan saripati tanah itu yang diciptakan menjadi Yesus. Yang menjadi Apa Isa. ini? Kamu ngomong apa Lo sih? tanya perspektif Nabi Isa dalam Islam, Kok Yesus atau lo pula? coba ngebawa doktrin lo. Makanya yang Kristen buktikan itu, kalau lalu lo Isa itu tercipta dari tanah, buktikan. Ini kan Udah, kita lagi tadi. ngejawab, lagi buktiin. Kok lu yang bantah? Belum kita jawab, udah lu bantah. Bukti bahwa Isa dari tanah, dia dari rahim wanita. Itu buktinya. Kenapa saya katakan bukti? Dalam Al-Quran, ketika ibunya itu kontraksi, ibunya disuruh untuk goncangkan pohon kurma. Pohon kurma itu tidak akan bisa ada tanpa nutrisi dari tanah. Maka nutrisi yang dimakan Bunda Maria untuk menumbuh kembangkan, untuk membuat jasad anaknya itu bertumbuh, berkembang dalam rahim, itu asalnya dari tanah. Bukan berarti Isa itu harus tanah dulu ditelan mamanya, lalu tanahnya menyamar jadi daging. Tidak begitu, Bambang. Astagfirullah. Acoy, mulutnya buka. Dah. Bang Acoy, Bang Acoy. Coy, Acoy, Oh, mulutnya buka dong. dia jangan-jangan Uni menjelaskan dia lepas headset ini. Kurang ajar dia, coy. Coy. Halo. Alamak. Gimana coy, gimana? Kau menyimak barusan, coy?
Iya, karena begini Bang. Kita Nggak harus nyimak yang nggak? benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Nggak Iya. Kau Karena bicara benar salah di sini. Kau aja bertanya kok di sini. Iya, iya, iya. Ya udah gimana gimana? Bertanya aja, gimana? bertanya Coba aja. coba kasih gua. Tanya aja, tugasmu bertanya aja. Kau bertanya di sini bukan menentukan benar salah. Coy, buka mulutnya, coy, buka. Lo lagi dimarahin istri lo. Berisik malam-malam. Marah istrinya teman-teman gawat. Yaudah yang lain bertanya. Ini ada akun lain nih. Manado. Silakan Manado. Jeff naik Jeff. Udah nggak cukup tempat. Ya. Manado muslim non muslim. Jeff ini ku tarik. Bentar. Tunggu isi Manado dulu. Goldian Manado dulu. Ngapain ini dulu yang ada di sini dulu. Ya Manado muslim non muslim. Meneruskan statementnya Bang Acoy. Oke silakan. Pertanyaannya, saya mau bertanya, apakah Yesus dengan Isa itu sama tidak? Oke, saya jawab ya. Ya. Di mute. Siap. Tugas kalian hanya bertanya. Kalau kalian mampu membantah jawaban saya, kasih data. Kalau tidak mampu, tutup mulut kalian, diam, pertanyakan pertanyaan yang lain. Saya nggak mau buang waktu ya. Apakah Isa dan Yesus itu sama? Kalau sebenarnya dalam kajian historis ya, kita percaya, bahkan bukan hanya saya sendiri. Salah satu tokoh, Goldian di mute, double Goldian. Salah satu tokoh yang bernama Ibu Rita Wahyu, pengajar Bible, juga menyepakati bahwa Isa dan Yesus tokoh yang sama, diceritakan dengan cara berbeda. Maksudnya adalah tokoh ini diceritakan oleh 3 komunitas agama, tapi ceritanya berbeda tentang tokoh ini. Yahudi mengatakan dia penyesat nabi palsu dari Beelzebul ODGJ. Kristen mengatakan dia adalah sembahan. Islam mengatakan dia adalah utusan Tuhan. Itu poinnya dulu. Tapi kalau bicara tentang isi kitab suci Anda, saya mau tanya, Anda mau tanya yang mana dulu nih? Yang Yesus anak kandung Yusuf, Yesus yang terkutuk, yang mengaku Yesus bertemu dengan Paulus ya, yang mengaku Yesus ya, belum tentu Yesus, atau yang bertemu di Pulau Patmos yang mengaku Yesus. Karena yang ngaku Yesus banyak nih. Karena Yesus sudah memperingatkan banyak orang yang akan mengaku-ngaku seperti dia, mengaku dia gitu. Jadi yang mana yang mau ditanyakan satu-satu? Yesus Kalau cuma mau- satu. Yesus Saya cuma mau satu. bertanya Bunda, Yesus yang Oh enggak, dikandung banyak. Saya mau oleh tunjukin anak satu-satu. Maria. Oh, anak Maria ya. Dikandung ya. Oke, Bapaknya kalau yang Yusuf. dikandung anak Maria, Bapaknya Yusuf, ya. itu bukan Nabi Isa, karena Nabi Isa tidak punya bapak. Inilah bedanya kita. Bukan gini, Mbak Bunda Maria. Bunda. Loh, gimana sih ini? Gini, maksudnya saya kan yang saya pertanyakan Yesus dengan Isa. Bunda bilang kan kalau di sejarah historis kita itu sama, ya kan? Isa dengan Yesus. Sekarang yang Bunda bilang kan tadi mau tanya Yesus yang mana? Saya bertanya. Iya, ini, saya mau tanya, Yesus yang mana di Babelmu? Dikandung oleh Maria, bapaknya Yusuf yang tanpa ada Itu hubungan bukan Nabi apapun. Isa, karena itu adalah anak kandung Yusuf, anak hasil sperma, ya, beda. Nabi Isa tidak dari sperma, tapi dari apa? Ketika Allah berkehendak dia tercipta, maka terciptalah dia. Kalau yang kamu sebutkan itu anak kandung Yusuf, ya. Nih datanya, saya kasih data-datanya ya, saya kasih kamu data ya. Boleh. Buka Lukas pasal 3 nomor 23, Matius 1 nomor 1. Nah, itu bukti kalau yang kamu maksud itu adalah anak kandung Yusuf. Nah, maaf, kita nggak kenal kalau Nabi Isa itu nggak punya bapak. Dia kan tidak punya bapak, makanya dia disebut dengan Ibnu Maria. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya, bentar ya. Nih ya, tunjukkan nih. Roma pasal 1 nomor 3. Buka kitab. Kamu buka kitabmu biar saya jelaskan nih. Bukan saya jelaskan, maksudnya saya tafsirkan tidak. Kenapa saya katakan itu anak orang yang berbeda? Si Lukas Goldian pasal dari Kajadok, diem duduk. Lukas pasal 3 nomor 23 ini bicara tentang Yesus yang punya sisilah, yang bapaknya adalah Yusuf. Ini bukan Nabi Isa karena ini anak kandung Yusuf. Matius 1 pasal 1 nomor 1 itu lagi-lagi bukan Nabi Isa karena itu anak kandung Yusuf. Roma pasal 3 pasal 1 nomor 3 itu juga bukan Nabi Isa karena itu anak hasil sperma. Kami nggak kenal orang-orang yang seperti ini ya. Ini orang-orang yang dituduh sebagai Nabi Isa nih, bentar nih. Mungkin ini Yesus Yunani mungkin ya. Ini kayaknya Yesus Yunani mungkin.
Silakan ditanggapi. Aku mau tanya siapa tadi, Acoy atau izin dulu, boleh nggak? Silakan. Acoy atau siapa tadi yang nanya? Si Manado, si Acoy, si Manado Gue melanjutkan. mau tanya sama lo, menurut lo Yesus yang dinarasikan oleh orang Yahudi sama Yesus yang dinarasikan dalam sudut pandang Kristen itu beda apa enggak? Bagaimana bang? Gimana? Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tangkap. Yesus yang dinarasikan dalam Talmud oleh orang Yahudi sama Yesus yang dinarasikan oleh orang Kristen dalam gospel itu sama atau beda? Coba. Kalau bagi saya sih sama bang. Nah, itu poinnya. Manado, poinnya itu. Kalau lo cek narasi Yesus di Talmud itu keji. Contoh, Yesus ini hanya anak hasil zina dari Maria dan Pantera. Terus kalau kita compare di Yesus yang dinarasikan di gospel itu ceritanya berbeda. Yesus ini apa ya namanya, avodazara. Dia itu penyembah berhala bla 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 dan lain sebagainya yang bawa ajaran baru. Beda apa sama ceritanya yang ada di Talmud menurut orang Yahudi sama yang ada di gospel? Ceritanya beda kan? Tapi semua sepakat seia sekata hal itu merujuk kepada sosok yang sama. Jadi antara Nabi Isa alaihissalam yang dinarasikan di dalam Al-Quran dengan Yesus yang dinarasikan di dalam Gospel dengan Yesus yang dinarasikan di Talmud Yahudi itu merujuk kepada one person yang sama tetapi dengan narasi berbeda-beda. Ya tadi udah sepakat gitu. Tanya lagi yang lain. Halo. Bentar Acoy, satu-satu. Tadi kamu diam, temanmu menyambung. Jadi kita mau sama temanmu dulu. Jadi kita kondusif diskusinya di sini. Jadi Manado udah sepakat tadi tuh. Ya, kan ini kan hanya di dalam kitab kita tertuliskan di situ bahwa Yesus itu anak Maria, ya kan? Dan sejarahnya kan memang ada semua ya, dari historisnya semua. Sejarah mana? Sejarah di mana sejarah tentang Yesus? Sejarah historisnya kan ada. Ya, mana? Kayak ini tema materi sejarah Yesus. Yesus nih fiksi kalau menurut sejarawan. Ya, ambilkan datanya Gol biar dilihat. Mana data sejarah tentang Yesus brother ya? Silakan nanti diadu sama data kami umat Islam. Datanya kan sudah ada dari Alkitab. Dan Loh itu bukan sejarah brother. Maaf ya, kitab suci Anda tidak lolos sebagai kitab sejarah karena nggak jelas siapa penulisnya. Tolong dong, jangan gitu. Kita ilmiah, kalau ilmiah sekalian. Izin masuk Uni, izin dikit aja. Ya. Gurunda nyimak gak ya? Gurunda itu live YouTube-nya kepental itu. Kasihan nanti algoritmanya. Kayak akan kemarin berarti. Iya, enggak Ya, kalau telepon Gurunda lah itu tuh. Telepon tuh. Saya telepon. Teman-teman izin juga follow aku ya, bantu 10.000. Siap bang, nanti kita follow bang. Ya, tunggu dulu biar teratur ini diskusinya. Bentar Manado, bentar. Sebentar brother, sebentar. Saya tegaskan sekali lagi, ini kan komal diskusi ya. Di sini kita berbagi ilmu pengetahuan. Kalau mau ilmiah sekalian. Nah, kalau di depan saya, kalau mau mengatakan bahwa kitab Anda sejarah, mohon maaf brother, itu hanya pendapat Anda. Karena sejarah itu bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana dan jelas. Secara ilmiah, metodenya pun jelas. Kitab Anda tidak bisa menjawab itu semua. Maka kitab Anda tidak bisa dikatakan sejarah, tapi kitab yang dianggap suci iya. Tapi tidak bisa dikatakan kitab sejarah karena nggak jelas validasinya. Maka ketika Anda mengatakan Yesus itu jelas sejarahnya, tolong tunjukkan sejarawan yang menceritakan tentang Yesus yang Anda katakan jelas tadi. Saya mau Anda berdata di sini. Kalau tidak, jangan membuat klaim bombastis di hadapan kami ya. Kami menghargai Anda kok ya. Silakan Bang Manado. Iya, siap bunda. Yang mana Rifa gak ada penulisnya? Aduh. Jap, diam dulu. Lo tuh. Kalau kayak gini diskusi ini. Kalau Jeff ini nggak bisa Goldian. Kalau udah ada orang Kristen 2 yang memang mau belajar, mending kita yang fokus aja karena si Jeff Dia ini pasienku nih yang kabur-kaburan. Ya tapi terganggu nanti. Kan? Jadi tugasku nyembuhin dia. Jangan keluar tema, Aku nggak mau kalau lagi diskusi itu dipotong-potong, nggak suka kayak gitu. Nggak bisa kita diskusi bagus-bagus. Sharing. Udah Bu, masalah penciptaan tadi aja dilanjutkan. Lanjut aja coy, jangan gitu. Manado juga berhak untuk bertanya di sini. Kalian kan saling melengkapi.
Manado, silahkan sampaikan apa yang mau kamu sampaikan dulu. Tadi kan kamu sudah bertanya tuh, kita sudah coba untuk membantu menjelaskan. Nah sekarang pertanyaan Saya tetap selanjutnya apa? bertanya itu. Yang mana? Buktikan coba kalau penciptaan Isa itu dari tanah. Kamu mau buktinya seperti apa? Hah? Kamu mau bukti seperti apa? Ya, karena memang Isa bukan dari tanah. Saya tanya, kamu kan minta bukti, buktinya mau seperti apa? Saya nggak tahu bukti seperti apa yang kamu minta. Nanti kalau saya tanya balik, buktikan Tuhanmu tercipta dari firman, gimana cara buktiinnya? Loh, tapi kan tadi Ibu suruh bertanya kami 4 macam pertanyaan. Saya Ini kan kok sudah malah mau jawab bertanya pakai lagi? dalil. Kita mengetahui perkara yang kita tidak berada di tempat itu. Saya kan nggak mungkin ada di rahimnya mamanya Nabi Isa, kan nggak mungkin. Masa saya foto waktu dia berubah jadi dari makan saripati kemudian tumbuh berkembang, saya foto dalam rahim gitu kan, nggak gitu, Dek. Bu, Nah cara oke ya, membuktikan Bu, kalau ya. dia tercipta bentar dulu. Cara membuktikan bahwa beliau dikatakan tercipta dari tanah itu pernyataan Allah dalam Al-Quran. Perumpamaan penciptaan Nabi Isa sama seperti penciptaan Nabi Adam. Sama-sama diciptakan dari kata kun. Lah kamu bertanya, kan Adam diciptakan dari tanah. Lah iya, bukan berarti tanah itu berubah menjadi daging. Karena kami tidak dijelaskan hal itu. Sama sekali tidak dijelaskan. Bukan berarti ketika manusia itu beras... Nah, itu dalilnya. Bukan berarti ketika ada manusia yang Allah ceritakan dari tanah, apakah kami memahaminya tanah berubah menjelma tuing jadi daging? Nggak gitu. Tetap melalui proses. Nah, Nabi Isa itu termasuk bisa dikatakan dari tanah. Kenapa? Karena ibunya itu tidak bisa hidup mengalirkan darah, mengalirkan nutrisi kalau tidak memakan buah-buahan yang sumbernya dari tanah. Kalau kamu mau membantah ini, tunjukkan satu karya ilmiah yang ada membuktikan bahwa Tuhanmu itu ibunya nggak pernah makan makanan yang bersumber dari tanah, sehingga dia adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi daging. Kalau tidak Oke. bisa membuktikan, jangan di sini meminta sesuatu yang kamu sendiri pun tidak bisa buktikan. Buat apa? Oke, boleh saya memberi narasi? Nggak boleh, di sini cuma bertanya saja. Kok kamu tunggu, saya tanya. Bang, Kalau bentar, Bang. kamu- Jangan memberi literasi di sini, Bang. Bau, Bang. Nggak gini, di sini orang Kristen tidak berhak berceramah. Pertama, kalian berhak berceramah kalau kalian pendeta, evangelis, atau memiliki gelar kesarjanaan. Tapi kalau jemaat awam, kalian cuma bertanya. Nggak ada hak Jadi untuk menjelaskan. kalau pernyataan Ibu salah, kami diam gitu. Bantah pakai data, buka data, tunjukkan saya salahnya di mana. Ini Boleh, saya mau Pakai bantu. data, boleh, buka boleh data. ngomong. Oke. Ya bentar, Boleh, Abi, bentar boleh dulu, Acoy yang bentar dulu, ngomong Abi, dulu. bentar. Bu. Bentar dulu, bentar Ah. dulu. Saya sudah bilang berkali-kali, kalau mau membantah kami umat Islam pakai data. Ini saya jelaskan. Nggak ada, jelaskan datanya dulu. Data apa? Loh, secara ilmu biologi. Oke, buka Ken, tunjukkan jurnal yang kamu baca, silakan. Secara ilmu biologi, kalau beras dimasak, itu sudah didapatkan. Data, sejak kapan ada ilmu biologi kalau ini dimasak itu? Hei. Bu, kasih kesempatan orang cakap kalau umpamanya nggak Ya, mau buka mendengar. data. Saya Kan besarkan, nggak saya formal. besarkan. Bukan nggak mampu dengarkan, mau mendengarkan saya nggak mau mendengarkan. Saya kan buka Ah. data, saya turunkan kemudian bentar. Suka, buka data, silakan. Buka data, saya tunggu. Ya, silakan. Buka data biologinya. Buku apa itu? Oke. Bu, kalau Maryam itu Buka data. Uniripa gimana sih, orang cuma 46 pengikutnya, buka data. Oh, nggak bisa. Ya udah turun di bawah, ke bawah. Diam. takut. Iya, takut. Ah. Takut. Makanya nggak usah bikin komentar kalau takut Gini, ditanya. biarin Uni kasih kesempatan Ya udah. narasi dulu baru kita jawab gitu, biar enak. Oke. Soalnya yang kita inginkan itu penonton yang dapat poinnya, biarlah Aco ini bernarasi. Pakai data. Boleh. Kalau nggak mau ngapain? Boleh. Saya hanya ingin menekankan bahwa penciptaan Isa itu bukan dari tanah. Dasarnya apa? Oke. Kalau beras dimasak, Bu, sudah menjadi nasi, nggak dikatakan beras lagi. Begitu juga Sejak kalau dengar dulu lah, saya kan belum siap cakap. Begitu juga pohon jeruk, kalau ibu tanam di atas tanah, dia menyerap saripati tanah. Udah,
Itu buah jeruk yang dikatakan bervitamin C, bukan saripati tanah lagi. Itu Jangan data biologi gini loh, loh. Acoy, bentar. Nggak nyambung, Acoy. Stroman, kita lagi nggak ngebahas proses embriologi, proses biologis. Tetapi yang kita bahas adalah proses penciptaan Nabi Isa. Jadi tolong Tapi terangin itu kan dari tanah. Gini, Acoy. Kalau kan dari tanah, semisal, Acoy dengerin dulu. Kalau semisal dalam keimananmu Yesus itu firman yang menjelma jadi daging, silakan. Tapi kan lo tanya perspektif Islam. Dalam Ali Imran 59 dijelaskan bahwa perumpamaan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah itu sama dengan perumpamaan penciptaan Nabi Adam. Kata Allah apa? Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Jadi udah selesai. Bagaimana kalau dikatakan Isa itu adalah kalimatullah dan roh darinya? Kayak mana? Udah katanya? sampai kepala sekolah, Al-Qahila Maryam. Coba buka ayatnya. Nah, Tadi roh kan di darinya itu awal, apa? dengerin aku bernarasi nggak? Kenapa sampai Nabi Isa disebut sebagai kalimatnya Allah? Karena prosesnya itu kalimat tuhu ila Maryam, Al-Qahila Maryam. Yakni gimana caranya? Allah bilang kun jadi maka jadilah, udah selesai. Dalam konsep iman kami. Bahkan aku juga bisa buktiin secara original teksmu Yohanes 1 ayat 1 juga bahwa Yesus itu firman yang dari Allah. Nggak percaya? Saya tanya Isa, bukan Yesus. Ya udah. Kalau Yesus kan nggak tahu. Ya Kalau Yesus udah. kan nggak tahu. Terus apa lagi yang mau lo tanyain tentang Nabi Isa dalam Al-Quran? Ya dari tanah tadi dibuktikan juga dari tanah. Ya udah aku sampein bahwa proses penciptaan Nabi Adam itu dia dari debu tanah lalu jadilah Nabi Adam. Sama ketika Allah bilang, walaupun itu ada prosesnya lewat kandungan Bunda Maria atau Siti Maryam, ketika Allah bilang inna masalah Isa, dengerin, catat Ali Imran 59, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah sama dengan perumpamaan penciptaan Adam. Paham ya? Bang, kalau suatu pernyataan itu nggak bisa dibuktikan, itu omong kosong namanya. Oke, sekarang aku balik. Bener nggak suatu pernyataan yang nggak bisa dibuktikan omong kosong, betul? Iya. Oke, coba aku buka ayat ya. Gantian, kalau standarmu gitu, lo kena. Dia buat parameter ya. Iya. Ini lo tentang Isa ya. parameter kan Ini kena. tentang Isa ya. Coba buktiin ini. Sebelum lo minta maaf dan narik parametermu. Betul nggak? Kalau sesuatu pernyataan yang tidak bisa dibuktikan omong kosong, betul? Ya. Oke, jadi kita main. Yesus bilang di Lukas 24 ayat 44, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Tertulis di mana ketika Yesus bilang gitu? Soalnya Yesus ngutip gini, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab, pertama apa? Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Apa tulisannya? Coba. Ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jangan tuduh Yesus omong kosong. Coba buktiin. Di mana tuh? Tertulis di kitab para nabi, kitab Musa sama Mazmur, buktiin. Jangan tuduh Yesus omong kosong, karena omong doang, pernyataan doang nggak bisa dibuktiin. Coba. Banyak pernyataan di perjanjian lama kalau Yesus akan mati. Buktiin ayat mana aku bukain. Yesus bilang, Mesias harus menderita dan dibangkitkan di antara orang mati pada hari ketiga. Coba buktiin. Banyak bang di perjanjian lama, tapi saya tak hafal ayatnya. Iya, Berarti bohong, berarti pernyataannya tidak bisa dibuktikan, berarti bohong ya. Buktiin aku buka. Lo berarti bohong kan? Betul. Nggak ada, Kalau Yesus berarti ngomong. bohong kan? Buktiin aku buka. Yesus Berarti ngomong abang kosong. yakin. Berarti Ya, abang ayat yakin Yesus berapa? mati Ayat dan berapa bangkit. buktiin? Yesus omong kosong, betul. Ya Yesus berarti omdo. abang yakin Yesus mati dan bangkit. Iya, ayat Yesus berapa? omdo. Ayat berapa? Yesus bilang, Enggak, saya tanya Yesus dulu. harus menderita. Gini, narasinya, Yesus bilang, ada tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur.
Demikian tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ditulis di mana? Coba. Kasih sebut Bang, ayatnya, aku bukain. Kalau disiplin Kalau enggak berdebat, Yesus omong kosong menurutmu. disiplin yang berdebat itu, Kok kau pula kalau ngatur nggak kita disiplin yakin, berdebat? Lari kemana-mana. loh, kalau nggak, Jawab dulu, jawab kalau dulu. di kalau di kitab kita itu nggak tertulis bahwa standarnya Yesus ganda, disalib, kan? kan gak usah cerita tentang Yesus yang disalib. Itu Standar disiplin lu berdebat. ganda. Nggak tertulis di mana? Coba buktiin. Omong ayatnya, aku bukain tertulis di mana? Di kitab Taurat mana? Di kitab Nabi-Nabi mana? Di kitab Mazmur mana? Coba buktiin. Lo bilang kalau pernyataan doang tanpa bukti itu omong kosong, betul? Betul nggak? Yesus Acoy, kok Om Do buka itu, mulutmu, betul Acoy. nggak? Acoy buka. Buka mulutmu, jangan diem. Gua tau lo lagi dimarahin istri lo karena lo bego ders banget ketika debat. Coba buka mulutmu. Yakin Yesus yang disalib? Si Goldian. Ada apa ini? Woi Acoy, Yesus kok dikatain Om Do tuh Acoy. Yesus kok omong doang. Dia yang ngatain Yesus kok Om Do. Izin 1 menit, izin 1 menit. Uni, Silakan, izin Bunda. 1 menit. Oke. Silakan Bunda, Begini, aku nggak ikut-ikut Bunda. Izin 1 menit Bang Aco ya. Coba kita ke surah Al-Mu'minun ya, 13. Nanti dulu nggak sih Bunda? Kita kejar dulu. Ya, baru-baru ke Bang Goldian. Aku kasih Biar on the aja. point. Oke. Ayat. Apa tuh? Ayat aja, Bang. Kalau Ya. aku tanya aku nggak tahu. Yang ku tanya tadi tentang Isa. Ayat yang kau Bener tanyakan, nggak? ku tambah aja Ciptaan narasi bukan. Uni Ripa sama Bang Goldian, ku tambah Bang. Baru kau lanjut Tapi ya. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Makanya dengar Bang Acoy dengar. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Kemudian sungguh Itu kamu bukan pasti penciptaan akan Isa, dibangkitkan Bu. kembali. Ayatnya, saya Ini tahu. proses, Itu bentar Bang. itu Ini bukan proses tentang penciptaan Isa. manusia, Bang. Itu penciptaan Itu manusia. penciptaan manusia pada Ini Itu umumnya. penciptaan Iya. manusia. Oke, balik ke aku. Di dalam dikit lagi Bang. Di dalam Sabar, Bibelmu Goldian, biar proses penciptaan dari keju. Tolong kau jelaskan tuh. Kalian tuh diciptakan dari keju. Ini sangat jelas data-datanya ya, bahwa prosesnya bla 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 dan kemudian kita akan mati. Nah, di dalam Bibelmu kalian diciptakan dari keju. Ayo jelaskan tuh. Jelaskan tuh kau diciptakan dari keju. Ayo. Itu bagus kita buat makanan tuh. Ayo. Oke, Acoy, balik ke aku. Tadi makasih Bunda Rama udah menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia dalam sudut pandang Al-Quran. Aku mau kejar statementmu. Jangan sampai lo datang tiba-tiba lo tuduh Yesus itu ngibul. Betul tidak? Ketika ada pernyataan tanpa adanya bukti itu omong kosong. Betul? Coba buktiin. Yesus bilang di Lukas 24 ayat 46 katanya kepada mereka ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Pertanyaannya tertulis di kitab Nabi-Nabi mana? Kitab Taurat mana dan kitab Mazmur mana? Coba buktiin. Jangan lo bikin Yesus ngibul. Kasih ayat. Abang tadi dengar nggak pengakuan saya yang jujur? Saya nggak hafal tentang Alkitab. Oh berarti Yesus ngibul, betul. Coba kita Yesus kasih omdo. makan. Saya nggak tahu, 3 menit. nggak tahu ngibul saya. Lo browsing. Yang saya lo kejar browsing. Isa, bukan Gini, Yesus yang kita ceritakan. Lo browsing, Isa yang kita lo ceritakan. telepon pendeta lo telepon pastor lo tanya coba. Jangan sampai Lo ini aja kan Yesus nggak ngibul menjawab. gara-gara statement lo. Kalau lo Ini aja kan punya nggak menjawab. standar, bentar dulu, diem dulu. Kalau lo punya standar yang sama, maka konsekuensinya Yesus ngibul, Paulus ngibul, kitab-kitab lo ngibul. Banyak yang dinarasikan dalam kitab lu yang nggak ada buktinya. Coba buktiin. Ya sama juga dengan kitabmu banyak yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Buktiin dulu. Katanya Kalau orang yang diserupakan parameternya disalib. bukti, Coba buktikan itu orang yang diserupakan disalib. Ya udah, minta maaf dulu. Minta maaf ke Goldian, saya nggak bisa jawab. Kasih pengakuan. Minta maaf Goldian, aku nggak bisa jawab. Oke. Yang saya tanya Isa. Yang saya tanya Isa. Jadi pasien yang saya pinter tanya lo Isa. itu, Acuy, lo itu jadi pasien yang pinter. Oke, tanya lagi. Nah, yang saya tanya Isa tadi, coba buktikan. Tadi udah aku sebutin dan Bunda Rama udah sampein bahwa ketika lo bertanya tentang sudut pandang Nabi Isa dalam Al-Quran, jangan bawa pemahaman doktrin lo tentang Yesus ke dalam pertanyaan lo.
Paham? Udah saya ngakui, Oke, saya nggak bisa jawab. Diam. Nah, Ketika kamu Allah lah jawab bilang, pertanyaan saya. diam. Ketika Allah bilang, Kalian bahwa kalau ditanya inna ngomong sendiri aja. dulu, lo kan tanya. Coba terusin. Kalau nggak ganti topik ayo. Coba Loh, kok ganti sebutkan topik? siapa yang Lo udah nerima siapa- dulu. Lo udah nerima siapa belum yang jawabannya? salib yang diserupakan itu coba. Karena Lo udah kalian nggak bisa jawab tadi. nerima belum jawabannya? Lo Lo udah nerima belum loncat. Enggak. Karena Jangan kalau lompat-lompat. Nabi Isa Teman-teman itu sambil sendiri di tap-tap tanah, layar ya, tap-tap layar itu teman-teman. seluruh dunia pun nggak bisa jawab. Makanya saya lompat. Gini begoders Acoy tadi kan udah gua jawab bahwa dalam sudut pandang Islam Nabi Isa itu tidak lebih dalam proses penciptaannya seperti Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa adanya seorang bapak dan ibu. Sedangkan Nabi Isa tanpa adanya seorang bapak. Bang, nggak usah ditaruh jelasin gitu Bang Goldian. Saya minta data, gimana cara penciptaan dari keju? Ayo. Nggak bisa Itu dia, dulu nggak kau bisa, jawab. nggak bisa. Kau Udah dijawab. diciptakan Coba dari tanya yang keju. lain. Ayo. Kau diciptakan dari keju, ayo.